Jadi kenapa harga Bitcoin dan cryptocurrency lain anjlok menjelang halving? Walaupun anjloknya nggak sampai 10% ya. Tapi sebenarnya hal ini bisa dijelaskan dengan mudah karena sudah terjadi berulang kali ya. Dan pelaku utamanya adalah para miner ya. Jadi gini, Bitcoin untuk bisa diperdagangkan itu harus ditambang dulu ya kayak emas. Tapi nambangnya secara digital ya, yaitu dengan mekanisme proof of work. Mereka melakukan verifikasi, lalu miner yang melakukan verifikasi ini mendapatkan reward berupa Bitcoin. Nah, masalahnya adalah ketika halving, ya, definisi dulu, halving itu adalah pemotongan reward 50% untuk para miner, ya. Jadi bukan kepemilikan Bitcoin kita yang dipotong atau harga Bitcoin yang dipotong 50% apalagi. Jadi ini adalah pemotongan reward dan gini cara ngitungnya. Sebagai contoh, saya punya alat miner namanya S19 G Pro ya, yang butuh biaya listrik per bulan 3 juta. Dan dia bisa menghasilkan revenue Bitcoin ya, setaranya itu 5 juta per bulan. Jadi dia in profit 2 juta dong per bulan. Tapi karena mekanisme pemotongan reward halving ini menyebabkan nggak lagi 5 juta per bulan revenue-nya, tapi jadi separuh doang, 2,5 juta. Yang bener aja. Jadi dia rugi per bulan 500.000. Itu kalau satu miner, satu alat miner. Gimana kalau alat minernya ada 1.000? 5 miliar per bulan. Kelihatan kan? Rugi dong. Nah, masalahnya di dunia ini ada jutaan miner ya yang berlomba-lomba mendapatkan reward Bitcoin ya. Dan banyak pula yang nggak efisien kayak gitu. Sehingga mau nggak mau dia harus jual Bitcoinnya, jual alat minernya yang nggak efisien itu untuk upgrade. Sehingga timbullah tekanan jual. Dan biasanya terjadi beberapa minggu sebelum halving yang menyebabkan harga Bitcoin itu turun. Tapi miner yang efisien ya tetap jalan-jalan aja, dia profit. Dia sumber energinya mungkin nggak PLN, tapi dia bangun bendungan sendiri atau pembangkit lain ya yang sumbernya energi terbarukan, mereka tetap jalan. Tapi harga tetap akan naik pada akhirnya setelah halving, beberapa minggu setelah halving. Kenapa? Karena miner yang efisien tadi akan masuk kembali ya dengan alat yang baru, dan ada satu alasan utama sebenarnya, yaitu demand Bitcoin yang terus meningkat. Ya, dari data ETF aja, ETF di US, di Hong Kong, di Brasil, dan ETN di Eropa, di London, itu udah menunjukkan demand Bitcoin yang 10 kali lipat bahkan sebelum halving tanggal 19 atau 20 April nanti. Demandnya adalah 10 kali lipat ya, karena Bitcoin yang bisa diproduksi per hari itu cuma 900, sementara demandnya lebih dari 10.000 Bitcoin per hari. Nah, itu alasan utama, jadi tetap akan naik pada akhirnya setelah halving. Dan hal ini nggak terjadi sekali dua kali, tapi selalu terjadi sejak tahun 2012, yaitu halving pertama, kemudian 2016 halving kedua, 2020. Kita bisa lihat ya siklus ini ya berulang. Dia akan turun menjelang halving, bahkan beberapa saat setelah halving sebelum bull run yang sebenarnya terjadi. Setelah bull run biasanya 1 tahun setelah halving ada masa namanya winter yang menyebabkan harga turun. Ya ini biasanya para spekulan jangka pendek yang ngejual ya. Tapi karena spekulannya banyak ya turunnya masif juga. Tapi kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun itu sebenarnya penurunan Bitcoin makin landai, makin jinak ya Bitcoin ini. Karena semakin banyak yang adopsi, semakin banyak orang yang benar-benar punya conviction, benar-benar berinvestasi di Bitcoin. So jadi itu, semoga nggak bingung lagi ya
penyebab kenapa Bitcoin harus turun. Dan altcoin ya otomatis turun kalau Bitcoin batuk. Altcoin pasti ambruk ya. Ya, jadi seperti itu, semoga bisa dipahami. Leave a comment.